Dan pemirsa, untuk membahas terkait rencana kenaikan harga BBM akibat subsidi BBM yang membengkak, sudah bersama kami ini ekonom Indef Mas Abra Talato. Selamat petang Mas Abra. Selamat sore Mbak Pri. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami Mas Abra. Ini kita kalau berbicara mengenai rencana kenaikan harga BBM begitu yang kita ketahui Pertalite. Sebenarnya menurut analisa Indef kenapa sih? Ya ini kan sudah beberapa minggu terakhir ya kita dengar pemerintah mewacanakan kenaikan harga BBM subsidi baik Pertalite ataupun solar. Memang sepertinya tidak bisa dihindari lagi ya, karena memang pertimbangan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga ini semata-mata karena mempertimbangkan beban APBN kita yang semakin berat. Pemerintah sudah menambah anggaran subsidi energi secara total 502 triliun di tahun ini, dan ternyata masih ada potensi terjadinya pembengkakan kuota BBM subsidi. Misalnya Pertalite, kuotanya 23 juta kiloliter dan diprediksi itu bisa mencapai 29 juta kiloliter. Artinya perlu ada tambahan sekitar 198 triliun untuk hanya subsidi Pertalite. Nah, kelihatannya pemerintah tidak mau mengambil risiko untuk menambah anggaran BBM subsidi ini karena apa? Pertama, anggaran semakin terbatas. Kedua, kalau misalnya pemerintah terlalu jor-joran menambah anggaran subsidi tahun ini, khawatirnya tahun depan kondisinya tidak bisa seberuntung tahun ini. Karena tahun depan kita defisit APBN sudah harus kembali di bawah 3% terhadap PDB. Nah, sepertinya pemerintah ingin memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai berani ya memperkenalkan kebijakan fluktuasi harga BBM subsidi berdasarkan ya mengikuti harga keekonomian, walaupun sebagiannya tetap masih akan disubsidi oleh pemerintah. Berarti memang harus terpaksa sepertinya naik, ya, terpaksa dan tidak bisa dihindari lagi. Walaupun sebetulnya kami dari awal sudah mengingatkan pemerintah agar sedini mungkin melakukan penyesuaian harga. Jangan menunggu beban itu terlalu besar sehingga kenaikannya terlalu drastis. Ini kan yang wacana yang kita dengar kenaikannya kurang lebih 30%. Semestinya di awal tahun itu pemerintah sudah bisa sebenarnya melakukan penyesuaian. Artinya misalnya taruhlah kenaikannya 5%, 10%. Artinya masyarakat sudah bisa diberikan pemahaman dan sudah lebih siap mental. Berarti artinya sosialisasinya juga harus sudah dari jauh-jauh hari. Dari jauh-jauh hari itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada efek psikis begitu ketika kenaikan harga ini diinformasikan mendadak, Mas Abra, kepada masyarakat? Tentu ini pasti akan membuat pastinya ada sedikit gejolak di masyarakat, baik gejolak sosial ekonomi dan bahkan sebetulnya yang paling dikhawatirkan adalah gejolak politik. Karena tidak bisa dipungkiri isu ini pasti akan membuka potensi politisasi oleh pihak-pihak tertentu, dan kita sudah dengar juga ada kelompok-kelompok masyarakat misalnya buruh, mahasiswa sudah merencanakan aksi demonstrasi. Ini kan juga pasti akan menjadi pertimbangan pemerintah. Apakah efek instabilitas ekonomi politik ini juga nantinya akan mempengaruhi iklim investasi dan ekonomi. Baik, Mas Abra sebagai pihak yang menganalisa hal ini begitu, sebenarnya apa sih alasan utama dari kenaikan harga BBM ini? Apakah betul harga minyak dunia memang sedang tinggi-tingginya dan itu berpengaruh kepada Indonesia? Ya kita dapat memahami narasi dari pemerintah, justifikasi dari pemerintah bahwa memang beban APBN itu tidak kuat sehingga selisih antara harga keekonomian dengan harga jual eceran BBM subsidinya semakin jauh. Bahkan kan Menteri Keuangan mengatakan kurang lebih harga keekonomian Pertalite di level 13.500 sampai 14.000. Bahkan Kementerian SDM mengatakan sampai 17.000. Sedangkan harga jualnya 7.650. Artinya disparitasnya cukup lebar, hampir sekitar Rp5.000 ya per liter. Mas Abra, yang kita ketahui juga sudah akan diumumkan ini bantuan sosial begitu kan. Kalau menurut Mas Abra sendiri, apakah boleh lebih dulu bantuan sosial ini dikeluarkan atau BBM ini diinformasikan naik dulu? Sebaiknya memang pemerintah mempercepat ya penyaluran bantuan sosial ekstra ya, tadi nilainya sekitar 20-an triliun ya. Kalau memang pemerintah ternyata jadi untuk melakukan kenaikan harga BBM. Kenapa? Supaya masyarakat juga bisa menerima bantuan sosial tadi dan bisa mengantisipasi adanya dampak kenaikan inflasi dari nantinya penyesuaian harga BBM dibanding nanti harga naik, misalnya taruhlah 1 September besok jadi dinaikkan, kemudian bansosnya baru menyusul, kan ini kan artinya juga ada dampak psikis juga bagi masyarakat. Baik, bicara soal bansos yang kita ketahuin subsidi BBM saja banyak yang tidak tepat sasaran, Mas. Nah, saran Anda kepada pemerintah terkait hal ini seperti apa? Ya, ini makanya kan yang jadi ironinya ya, semestinya kan pemerintah fokusnya di reformasi kebijakan subsidi energi, tetapi
Tapi reformasi kebijakan subsidi energi belum selesai, pemerintah sudah beralih ke kebijakan subsidi kebijakan bantuan sosial. Semestinya kalau pemerintah bisa fokus dalam melakukan reformasi kebijakan subsidi energi menjadi tertutup, itu sudah bisa menghemat anggaran cukup besar. Karena yang dikeluarkan pemerintah untuk bansos sekitar 20 triliun itu tidak sebanding dibandingkan anggaran subsidi energi. Jadi memang persoalan validasi data ini makanya perlu dipercepat sosialisasi mengenai bansos supaya masyarakat, saya yakin pasti ada kelompok masyarakat tertentu yang juga tidak mendapatkan bantuan sosial karena misalnya sasarannya adalah kelompok pekerja. Kita tahu pekerja kita juga mayoritas adalah sektor informal, pastinya tidak terdata oleh pemerintah. Kemudian juga yang masyarakat keluarga penerima manfaat dari data pemerintah itu juga pasti masih ada masyarakat yang tercecer yang tidak masuk ke dalam data. Jadi semestinya pemerintah juga percepat nih sosialisasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang merasa berhak mendapatkan bansos, mereka bisa mendaftarkan diri. Oke, terakhir singkat saja Mas Abra, apa pesan Mas Abra kepada pemerintah terkait bagaimana Indef ini menganalisa terkait kenaikan BBM? Ya, yang perlu kita sampaikan ke pemerintah adalah pemerintah perlu benar-benar bisa mengantisipasi dampak dari kenaikan inflasi harga BBM, percepat program bansos ini, dan yang terakhir harus fokus dalam kebijakan segmentasi penjualan BBM subsidi. Jadi jangan semata-mata dengan menaikkan harga BBM. Yang menjadi fokus pemerintah lagi-lagi adalah kebijakannya harus dirubah menjadi tertutup atau bahkan berbasis orang, bukan berbasis komoditas. Baik, Mas Abra terima kasih banyak insight-nya. Sama-sama Mbak April. Salam sehat selalu, selamat petang Mas.